Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sofiatul Anggraini dari kelas 84. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Nah teman-teman, sebelum kita ke aksi nyatanya, kita harus tahu dulu tuh apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan iklim secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin, dan lain sebagainya. Nah, kalian udah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Selanjutnya, kita ke penyebab perubahan iklim yuk. Penyebab perubahan iklim terdiri di antara lain yaitu 1. Pemanasan global, 2. Efek gas rumah kaca, 3. Penggunaan bahan bakar fosil, 4. Aktivitas yang dilakukan manusia, 5. Kerusakan lapisan ozon. Teman-teman semuanya, tadi kan kita udah ke penyebabnya tuh. Sekarang kita ke dampaknya yuk. Dampak dari perubahan iklim di antara lain yaitu 1. Menurunnya kualitas air. Yang dimaksudkan dengan menurunnya kualitas air yaitu kondisi di mana air menjadi kurang bersih atau kurang layak digunakan karena adanya kontaminasi atau perubahan dalam komposisinya. Contohnya yaitu pencemaran limbah industri. Yang kedua, ada kuantitas air berkurang. Yang dimaksudkan dengan kuantitas air berkurang yaitu penurunan jumlah atau volume air dalam suatu sistem atau wadah tertentu. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti penguapan, konsumsi, atau perubahan lingkungan. Contohnya yaitu ketika air dalam kolam menguap akibat panas matahari. Yang ketiga yaitu perubahan habitat. Yang dimaksudkan dengan perubahan habitat yaitu perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat hidup suatu organisme yang memengaruhi kondisi fisik, kimia, atau biologi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Contohnya yaitu pembangunan kota. Yang keempat yaitu spesies punah. Yang dimaksudkan dengan spesies punah yaitu suatu spesies makhluk hidup telah lenyap sepenuhnya dari muka bumi dengan tidak ada lagi individu dari spesies tersebut yang hidup. Yang kelima yaitu kualitas dan kuantitas hutan menurun. Yang dimaksudkan dengan kualitas dan kuantitas hutan menurun yaitu mengacu pada perubahan negatif yang terjadi pada hutan, baik dari segi jumlah atau kuantitas maupun kondisi keseluruhan hutan atau kualitas. Nah, yang terakhir yaitu wabah penyakit meningkat. Yang dimaksudkan dengan wabah penyakit meningkat yaitu situasi di mana jumlah kasus suatu penyakit menyebar dengan cepat dan menjangkiti banyak orang dalam waktu singkat di suatu wilayah atau secara global. Contohnya yaitu wabah COVID-19. Nah, selanjutnya kalian bisa menyaksikan beberapa aksi nyata yang saya lakukan untuk mengurangi perubahan iklim. Yang pertama, kalian bisa berjalan kaki saat pergi berangkat ke sekolah. Yang kedua, kalian bisa menggunakan tote bag bawaan kalian sendiri ketika pergi ke warung, minimarket, supermarket. Yang ketiga, kalian bisa menanam pohon di dekat rumah kalian ya. Dan yang terakhir, kalian bisa memilah botol plastik. Terakhir yaitu video ajakan kepada teman-teman. Mari teman-teman, kita mengurangi perubahan iklim dengan cara menanam pohon kembali agar bumi kita kembali sehat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.